Kebohongan ketiga, nubuat tanda Yunus yang gagal total. Gereja mengklaim bahwa Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga sebagai bukti keilahiannya. Tapi mari kita uji klaim ini dengan ucapan Yesus sendiri dalam Injil mereka. Dalam Injil Matius bab 12 ayat 39-40, Yesus memberikan satu-satunya tanda untuk membuktikan bahwa Dia adalah Mesias yang benar. Yesus berkata, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Perhatikan baik-baik, kuncinya adalah seperti Yunus, like Jonah. Sekarang saya tanya kepada seluruh pendeta dan teolog Kristen di dunia, bagaimana kondisi Yunus dalam perut ikan? Apakah Yunus mati atau Yunus hidup? Jawabannya mutlak, Yunus hidup. Yunus berdoa di dalam perut ikan, kalau mati tidak bisa berdoa. Yunus muntah keluar dari perut ikan dalam keadaan hidup. Jadi, tanda Yunus adalah hidup, hidup, hidup. Masuk perut ikan hidup-hidup, di dalam tetap hidup, keluar tetap hidup. Itu mukjizatnya. Kalau Yunus mati, itu bukan mukjizat, itu namanya jadi makanan ikan. Nah, Yesus bilang Dia akan mengalami hal yang sama persis dengan Yunus, seperti Yunus. Artinya, secara logika matematika sederhana, Yesus harus masuk kuburan hidup-hidup. Di dalam kuburan Dia harus tetap hidup, dan keluar dari kuburan dalam keadaan hidup. Tapi, apa yang diajarkan gereja? Gereja mengajarkan Yesus mati di kayu salib. Yesus mati saat dimasukkan ke kubur, dan Yesus bangkit dari kematian di hari ketiga. Ini bertentangan dengan tanda Yunus. Jika Yesus mati, maka Dia tidak seperti Yunus, karena Yunus tidak mati. Jika Yesus mati, maka Dia gagal memenuhi satu-satunya tanda yang Dia janjikan sendiri. Jika Yesus mati, maka Dia menurut standar nubuatnya sendiri adalah nabi palsu atau Mesias palsu karena gagal membuktikan tandanya. Kalian melihat jebakan logika ini? Kristen terjebak dalam dilema yang mematikan, deadlock. Pilihan A, percaya Yesus mati di salib. Konsekuensinya, Yesus berbohong soal tanda Yunus karena Yunus hidup. Pilihan B, percaya tanda Yunus, Yesus hidup terus. Konsekuensinya, Yesus tidak mati di salib dan tidak ada penebusan dosa. Dua-duanya menghancurkan Kristen. Dan tahukah kalian siapa yang memegang kunci jawaban dari teka-teki tanda Yunus ini? Jawabannya adalah Islam. Islam mengajarkan bahwa Isa Al-Masih tidak mati di salib. Beliau diselamatkan oleh Allah dalam keadaan hidup, diangkat ke langit dalam keadaan hidup, dan akan turun lagi nanti dalam keadaan hidup. Jadi, versi Islamlah yang cocok dan klop dengan nubuat tanda Yunus. Yesus seperti Yunus karena beliau selamat dari kematian. Beliau masuk ke rahim bumi, persembunyian gua langit dalam keadaan hidup dan keluar hidup-hidup. Gereja Katolik dan Protestan telah memelintir ucapan Yesus demi memaksakan dogma kematian Tuhan yang pagan itu. Mereka mengkhianati nubuat nabi mereka sendiri. Fakta ini adalah bom waktu yang siap meledakkan teologi salib kapan saja, jika umat Kristen mau berpikir sedikit saja.